Pernahkah Anda terpana dengan betapa cepatnya otak Anda bekerja saat memecahkan teka-teki atau menemukan ide brilian di saat-saat yang tidak terduga? Otak kita adalah mesin biologis yang luar biasa, lebih cepat dari superkomputer terbaik, dengan kemampuan mengolah triliunan informasi setiap detik. Tapi jangan terkecoh, walaupun super canggih, otak juga punya sisi manusiawi, yaitu batasan yang kadang membuat kita kesal. Coba pikirkan, pernah merasa ragu mengambil keputusan sederhana, seperti memilih menu makan siang, hingga akhirnya menyerah dan memilih apa yang biasa? Atau pernah merasa tidak bisa berhenti memikirkan kesalahan kecil, meski itu sudah berlalu? Semua itu karena otak kita dirancang bukan hanya untuk berfungsi, tetapi juga bertahan hidup. Ia lebih fokus pada ancaman dan masalah dibanding solusi. Karena itulah cara kita bertahan sejak zaman prasejarah. Namun, inilah berita baiknya. Begitu kita memahami cara kerja dan keterbatasan otak, kita bisa mengakali sistem ini. Kita dapat mengubah kebiasaan buruk, mengatasi bias, dan bahkan melatih otak menjadi lebih cerdas, fokus, dan produktif. Bayangkan, dengan sedikit trik, Anda bisa membuat otak Anda bekerja layaknya pelatih pribadi yang selalu mendukung Anda mencapai potensi terbaik. Jadi mari kita pelajari lebih dalam bagaimana otak kita sebenarnya bekerja dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Otak kita memang luar biasa, tetapi jangan lupa, ia juga suka malas. Alih-alih selalu bekerja keras, otak memilih cara tercepat dan termudah untuk menghemat energi. Kalau otak adalah manusia, mungkin dia adalah tipe teman yang selalu mencari jalan pintas saat mendaki gunung, efisien, tapi kadang bikin masalah. Yuk, kita bedah 3 kelemahan utamanya. 1. Bias kognitif. Pernah merasa Anda selalu benar saat berdebat? Itu karena otak diam-diam bekerja seperti pengacara, yang hanya mencari bukti untuk memenangkan argumen Anda, meskipun fakta di lapangan berkata lain. Ini disebut confirmation bias. Sayangnya, kebiasaan ini membuat kita sering melewatkan peluang atau pandangan baru. Ibaratnya, kita memilih memakai kacamata buram padahal kacamata bening ada di meja sebelah. 2. Mitos multitasking. Bisa multitasking itu keren. Siapapun yang bilang ini pasti belum tahu fakta ilmiahnya. Otak kita sebenarnya tidak multitasking. Sebaliknya, ia sibuk lompat-lompat dari satu tugas ke tugas lain, seperti anak kecil yang mencoba bermain di semua permainan taman hiburan sekaligus. Hasilnya, produktivitas turun hingga 40% dan kesalahan naik tajam. 3. Kelelahan mental. Setiap keputusan, dari memilih sarapan hingga memutuskan strategi bisnis, sedikit demi sedikit menguras energi otak Anda. Ini disebut decision fatigue. Ketika energi itu habis, Anda cenderung memilih yang termudah, bahkan jika itu bukan yang terbaik. Jadi, jika pernah makan junk food di malam hari setelah seharian sibuk, jangan salahkan selera makan Anda. Salahkan otak Anda yang sudah kelelahan. Mengetahui batasan ini bukan berarti kita harus frustrasi dengan otak kita. Sebaliknya, ini seperti memahami kelemahan sahabat dekat. Setelah tahu, kita bisa mencari cara untuk saling melengkapi dan membantu otak kita bekerja lebih baik. Oke, kita sudah tahu otak punya kelemahan, tapi jangan khawatir. Seperti superhero yang punya kelemahan tapi tetap keren, otak kita juga bisa dibantu dengan trik-trik jitu. Berikut beberapa strategi sederhana, namun ampuh untuk mengubah kelemahan otak jadi kekuatan. 1. Manfaatkan dopamin. Bayangkan dopamin sebagai piala mini yang otak berikan setiap kali Anda menyelesaikan sesuatu. Semakin sering Anda menerima piala ini, semakin semangat otak Anda untuk maju. Caranya, pecah tugas besar jadi langkah kecil. Misalnya, bukan tulis buku, tapi tulis paragraf pertama. Setiap langkah kecil yang selesai akan memberi Anda dorongan motivasi yang menyenangkan. Seperti main game bukan? Level kecil dulu, lalu naik ke yang lebih sulit. 2. Reframing pikiran negatif. Otak kita memang bak radar negatif. Ia suka mendeteksi ancaman, bahkan di tempat yang sebenarnya aman. Solusinya, ubah perspektif.
Ketika Anda berpikir, saya tidak bisa melakukan ini, coba ubah jadi, saya akan coba mulai dari satu hal kecil. Rasanya seperti mengganti lensa kamera, dari fokus pada masalah ke peluang yang lebih cerah. 3. Latihan mindfulness. Mindfulness itu seperti menekan tombol pause di tengah film kehidupan yang berisik. Dengan hanya 5 menit sehari, Anda bisa membuat otak lebih tenang dan fokus. Caranya simple, tarik napas dalam, rasakan udara masuk, lalu keluarkan perlahan. Tidak perlu lilin aromaterapi atau musik zen kok, cukup lakukan saat Anda duduk santai. Dampaknya, otak jadi lebih zen, siap menghadapi tugas berikutnya tanpa drama. Dengan strategi-strategi ini, Anda seperti memberi otak upgrade gratis. Tidak perlu usaha besar-besaran, cukup langkah kecil tapi konsisten. Otak Anda akan berterima kasih dengan performa yang lebih tajam dan produktivitas yang meningkat. Siap mencoba? Neuroplastisitas mungkin terdengar seperti istilah medis yang rumit, tapi sebenarnya ini adalah kabar baik untuk kita semua. Otak kita bisa berubah dan berkembang, seperti otot yang terus menguat saat dilatih. Jadi meskipun Anda merasa ini sudah bawaan lahir, tenang saja, dengan sedikit usaha, otak Anda bisa jadi lebih fleksibel, tangguh, dan siap menghadapi tantangan. Yuk, kita lihat caranya. Bayangkan otak Anda seperti taman. Setiap kali Anda belajar hal baru, Anda menanam bibit yang bisa tumbuh menjadi pohon besar. Entah itu belajar alat musik, bahasa asing, atau bahkan trik sulap, semuanya menciptakan koneksi saraf baru. Jadi kapan terakhir kali Anda menantang diri dengan sesuatu yang benar-benar baru? Kalau belum, mungkin ini waktu yang tepat untuk mencoba. Otak Anda mencintai gerakan, dan tidak, itu bukan berarti harus lari maraton. Jalan cepat selama 30 menit sudah cukup untuk meningkatkan aliran darah ke otak, membantu neuron tumbuh, dan bahkan memperkuat memori. Bonusnya, Anda juga bisa merasa lebih bahagia berkat endorfin. Jadi, lain kali saat merasa buntu, kenapa tidak jalan-jalan sebentar? Otak Anda suka tantangan kecil yang tak terduga. Misalnya, gunakan tangan non-dominan untuk sikat gigi atau ambil rute berbeda saat pulang kerja. Hal sederhana seperti ini memberi otak latihan kecil yang meningkatkan adaptabilitas. Ibaratnya, ini seperti gym mini untuk pikiran Anda. Intinya neuroplastisitas memberi kita harapan. Otak kita tidak pernah berhenti belajar atau berkembang. Dengan latihan dan kebiasaan yang tepat, kita bisa membuat otak tetap tajam dan siap menghadapi apapun yang datang. Jadi, apa langkah pertama Anda hari ini untuk melatih otak? Oke, kita semua ingin produktif, tapi kadang rasanya seperti berusaha mendaki gunung di tengah hujan badai. Jangan khawatir, dengan beberapa kebiasaan kecil yang cerdas, Anda bisa mendaki lebih mudah tanpa kehilangan napas. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih pintar. Yuk, kita bahas trik-trik simple untuk membuat hari Anda lebih efektif dan berwarna. 1. Teknik Pomodoro. Pernah merasa kerja terus, tapi hasilnya sedikit? Nah, coba teknik Pomodoro. Ini seperti memberi otak Anda waktu bermain dan belajar. Anda kerja fokus selama 25 menit, lalu ambil istirahat menit-menit. Siklus ini membuat Anda tetap segar dan fokus tanpa merasa kelelahan. Plus, rasanya puas banget saat alarm berbunyi, seperti menyelesaikan babak game. 2. Time blocking. Kalau hidup Anda terasa seperti daftar tugas yang tak ada habisnya, saatnya mencoba time blocking. Caranya, jadwalkan tugas spesifik di waktu tertentu. Misalnya, pagi untuk kerja kreatif, siang untuk rapat, dan sore untuk tugas ringan. Ini seperti membuat peta untuk hari Anda, sehingga tidak tersesat dalam kebingungan. Efek sampingnya, stres berkurang, hasil maksimal. 3. Menulis jurnal. Jurnal bukan cuma untuk curhat, tapi juga alat produktivitas yang luar biasa. Tuliskan niat pagi hari untuk memberi arah, dan catat refleksi di malam hari untuk evaluasi. Selain membantu menjernihkan pikiran,
Menulis jurnal juga bisa meningkatkan kreativitas dan memberi Anda momen aha yang tak terduga. 4. Sinkronisasi energi dan waktu. Pernah merasa lebih produktif di pagi hari atau justru malam? Itu karena energi Anda punya ritme alami. Gunakan momen energi puncak untuk tugas berat, seperti brainstorming atau menyelesaikan proyek besar. Sebaliknya, simpan tugas-tugas ringan, seperti menjawab email, untuk saat energi Anda mulai menurun. Dengan begini, Anda bekerja sesuai jam biologis otak. Dengan kebiasaan ini, produktivitas Anda akan terasa lebih lancar seperti mesin yang baru diservis. Tidak perlu langsung menerapkan semuanya sekaligus. Cukup pilih satu yang paling cocok dan mulai dari sana. Ingat, kunci produktivitas bukan bekerja lebih keras, tapi lebih bijak. Jadi, mau coba yang mana dulu? Kadang kita berpikir kalau perubahan itu harus spektakuler, seperti tiba-tiba jadi orang sukses dalam semalam. Faktanya, perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten dan mudah dilakukan. Bayangkan menanam pohon. Hari ini Anda hanya menanam biji kecil, tapi beberapa tahun ke depan, Anda akan duduk di bawah bayangan rindangnya. Yuk, kita mulai dari langkah sederhana yang bisa langsung Anda coba. Ingin lebih produktif tanpa merasa kewalahan? Sesi Pomodoro adalah trik sederhana tapi ampuh. Setel timer 25 menit dan fokus pada satu tugas saja. Saat alarm berbunyi, beri diri Anda hadiah kecil, seperti istirahat 5 menit atau secangkir kopi favorit. Rasanya? Seperti menang di level pertama video game, motivasi Anda langsung naik. Kadang ide brilian muncul saat kita bergerak, bukan saat duduk memandangi layar kosong. Cobalah jalan santai di taman atau sekitar rumah. Tidak perlu lari maraton, cukup biarkan pikiran Anda mengalir seiring langkah. Siapa tahu, solusi masalah yang Anda cari tiba-tiba muncul begitu saja. Mulailah pagi Anda dengan menulis 3 hal terpenting yang ingin Anda capai hari itu. Tidak usah panjang-panjang, cukup 3 saja. Ini membantu Anda fokus dan merasa lebih terarah. Dan setiap kali Anda mencoret satu tugas yang selesai, rasanya seperti menaklukkan dunia. Perubahan kecil menjadi lebih bermakna jika Anda berbagi cerita dengan orang lain. Ceritakan pengalaman Anda kepada teman, keluarga, atau komunitas. Siapa tahu, langkah kecil Anda juga menginspirasi orang lain untuk memulai perjalanan mereka. Bukankah lebih seru kalau kita tumbuh bersama? Intinya, Anda tidak perlu melakukan perubahan besar dalam semalam. Langkah kecil itu sudah cukup, asal dilakukan dengan konsisten. Seperti kata pepatah, 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Jadi, apa langkah pertama Anda hari ini? Otak Anda itu seperti otot loh. Semakin sering dilatih dengan cara yang benar, semakin kuat dan fleksibel jadinya. Tapi, jangan terlalu keras pada diri sendiri juga. Otak kita punya kemampuan luar biasa untuk belajar, beradaptasi, dan berkembang, bahkan di usia dewasa. Intinya, perjalanan untuk memahami dan memaksimalkan otak Anda adalah investasi terbaik untuk hidup yang lebih berarti. Bayangkan otak Anda seperti sebuah superkomputer yang terus-menerus mencari pembaruan perangkat lunak. Dengan strategi yang tepat, Anda bisa terus mengupgrade otak Anda, membuatnya lebih tajam dan siap menghadapi tantangan. Masalahnya, kebanyakan dari kita lupa membaca manualnya. Nah, sekarang Anda sudah tahu caranya, tinggal praktikkan. Tidak perlu langsung mengubah seluruh hidup dalam semalam. Mulailah dengan satu strategi sederhana yang paling cocok untuk Anda. Cobalah mindfulness, sesi Pomodoro, atau sekadar menulis 3 prioritas harian. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah pesan kuat kepada otak Anda. Hey, kita sedang tumbuh dan berkembang. Perjalanan memahami otak bukanlah sesuatu yang selesai dalam sehari. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa stuck atau lelah, tapi itu wajar. Anggap saja sebagai bagian dari proses. Kuncinya adalah konsistensi. Ingat, otak Anda selalu siap menerima tantangan baru selama Anda memberi kesempatan. Jadi, apa rencana Anda hari ini? Pilih satu strategi,
Ambil langkah pertama dan lihat bagaimana hidup Anda mulai berubah. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus tumbuh dan berkembang, selangkah demi selangkah. Anda pasti bisa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.